Ini adalah kode kerusakan pada motor Beat ini ya. Motor Beat injeksi ya. Ini motornya. Ya. Contohnya jika ini namanya IACP, Idle Air Control Valve. Jika kita lepas ya, maka di sini tidak ada kerusakan ya, tidak terdeteksi kerusakan. Namun cirinya jika ini rusak ketika kita starter, nah seperti ini teman-teman. Jadi motor itu RPM-nya tidak naik ya, RPM-nya tidak naik, hanya standar aja. Nah tetapi beda jika kita pasang sensor ini bukan sensor ya, ini aktuator IACP ini, Idle Air Control Valve. Ketika kita starter, nah ini RPM akan naik, perhatikan. Nah RPM tinggi baru dia turun ya, seperti itu. Itu Idle Air Control Valve. Kemudian ketika sensor throttle position sensor di sini ya, ini satu set biasanya kita lepas. Nah ini kita lepas, kelihatan nggak? Yang di bawah sini ada soket, kita lepas. Nah, ini akan berkedip, lampu check engine atau lampu mil akan berkedip ya, seperti itu teman-teman. Nah itu kedipan yang pendek nilainya 1 ya, jadi kedipan yang pendek nilainya 1, kedipan yang panjang nilainya puluhan ya. Jadi kalau panjangnya 1, 10 ya, ini kita bisa hitung. Coba stop. Nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 kedipan. Kemudian yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 8 kedipan, artinya sensor yang ini rusak ya, throttle position sensor ya, di bawah sini. Itu 8 kedipan ya, Mas. Nah, motor Beat ini kalau kita gas, ini dia akan mati. Ya. Kalau digas ini akan mati. Jadi motor hanya bisa putaran stasioner saja. Ya. Ini stasioner bisa, namun kalau kita gas mati. Nah, atau ini berebet. Ya, ini berebet. Ya, motor bisa berebet. Nah, ini kita gas, kita mati. Tapi kalau kita starter lagi, dia hidup. Nah, ini mati juga. Nah, ini mati juga. Ya, putaran stasioner, dia hidup. Ini posisi masih kita lepas. Ya, artinya ini sensor rusak. Ya, digas mati. Nah, berarti kalau seperti ini ada kerusakan, kedipannya 8 pada motor Beat, berarti ada yang putus atau ada yang kendor di soket sini ya, atau bisa juga sensornya rusak ya. Tapi jangan disimpulkan sensornya dulu yang rusak, bisa jadi kabelnya putus, soketnya kendor ya. Ini kodenya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Cirinya kalau kita starter putaran rendah stasioner dia bisa, tapi jika kita gas ya, ini berebet, kadang hidup kadang juga mati ya, kadang hidup kadang juga mati ya, seperti ini cirinya. Ini kita gas dia mati ya, kadang hidup kadang mati ya. Kemudian ini kita pasang kembali ya, dinormalkan kembali, dipasang kembali. Nah, soketnya dipasang. Itu tadi throttle position sensor. Kemudian jika soket injektornya rusak ya, atau karat atau putus, atau injektornya gulungannya sudah rusak, ini kita cabut ya soket injektor. Nah, seperti ini teman-teman. Kita starter, mesin tidak hidup ya. Mesin tidak hidup, namun di sini ada kedipan. Coba kita perhatikan.
Panjang 1 berarti 10. Nah, pendeknya 2, jadinya 12 ya. 10 panjang, pendeknya 2, 12. Nah, itu kode kerusakan injektor, teman-teman. Jadi kodenya 12. Ya, sekali lagi panjang, kemudian pendeknya 2, jadinya 12. Nah, kode 12 ini kerusakan injektor ya, karena di sini injektornya sudah kita lepas. Jadi cirinya motor kita starter nggak bakal hidup. Ya, kita starter nggak bakal hidup. Dan juga cirinya, perhatikan, dengerin, fuel pump. Nah, fuel pump pada kontak on pertama dia tidak bunyi atau tidak mengeluarkan suara atau tidak mengeluarkan bensin ya. Jadi di sini tidak ada listrik. Dia tidak bunyi. Pada kunci kontak on ya, ini on kita kontak, liatin, perhatikan. Ya. Nah, fuel pumpnya tidak bunyi ya, karena di sini rusak injektornya ya. Ya, cirinya seperti itu. Jika TP sensor yang rusak ya, perhatikan, fuel pump tetap bunyi ya. Fuel pump tetap bunyi ya. Namun ketika digas, RPM stasioner bisa. Ketika digas, nah ini dia berebet ya, ini dia berebet. Namun sekali lagi kita on kan, dia bisa tidak hidup ya. Ini masih hidup ya, ini kadang hidup kadang enggak ya, kadang berebet kadang enggak. Ini ciri kerusakan throttle position sensor ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita gas mati ya, seperti itu ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.